Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran IPA. Hari ini Ibu akan membahas bab 6 tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Sub pokok bahasan tentang pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan dan teori dasar kemagnetan. Kita bahas tentang migrasi hewan. Migrasi hewan adalah sebuah gerakan periodik atau berkala dari hewan yang bergerak dari tempat dia tinggal ke daerah yang baru dan suatu saat akan kembali lagi ke daerah aslinya. Hewan melakukan migrasi dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, untuk mencari sumber makanan yang cukup dan untuk mencari tempat berkembang biak yang baik. Hewan memiliki sistem biomagnetisme, yaitu suatu magnet di dalam tubuhnya. Magnet tersebut akan terhubung dengan magnet bumi, sehingga hewan tidak akan mengalami tersesat dalam perjalanannya. Di dalam bumi kita terdapat magnet yang besar yang disebut dengan magnet bumi. Magnet bumi inilah yang mempengaruhi perjalanan hewan ketika melakukan migrasi. Beberapa contoh binatang yang melakukan migrasi. Yang pertama, burung. Burung di dalam kepalanya terdapat biomagnetisme, yaitu sistem kemagnetan di dalam tubuhnya, sehingga burung mampu menciptakan peta navigasinya sehingga tidak tersesat dalam perjalanannya. Contoh yaitu burung merpati. Sudah sejak lama burung merpati digunakan sebagai pengantar surat. Burung merpati mampu mengantarkan surat ke daerah tujuan yang sangat jauh dan bisa kembali lagi ke tempat asalnya tanpa tersesat. Berikutnya yaitu ikan salmon. Ikan salmon dilahirkan di sungai. Setelah remaja, ikan salmon akan bergerak menuju ke laut dan hidup di sana kira-kira 1 tahun. Setelah dewasa, ikan salmon yang siap bertelur akan kembali lagi bergerak dari laut bermigrasi ke sungai ke tempat asalnya di mana dia dulu dilahirkan. Salmon tidak mengalami tersesat karena memiliki biomagnetisme, yaitu sistem kemagnetan dalam tubuhnya yang terhubung dengan magnet bumi. Berikutnya yaitu penyu. Penyu akan bertelur di daerah pantai. Ketika telur itu menetas akan menjadi tukik atau anak penyu. Anak penyu akan bermigrasi dari daratan menuju ke lautan yang lebih dalam untuk tumbuh dan berkembang biak. Setelah dewasa, penyu akan bergerak lagi dari lautan menuju daratan untuk melakukan perkawinan dan bertelur di tempat asalnya dahulu. Berikutnya yaitu lobster duri. Lobster duri mampu merasakan magnet di dalam bumi untuk memandunya bermigrasi. Lobster duri bisa menentukan arah kutub utara bumi. Lobster bumi bermigrasi dengan tujuan untuk mencari daerah yang hangat dan tenang setiap akhir musim gugur. Hewan berikutnya yaitu bakteri. Bakteri memiliki yang namanya magnetosom, yaitu magnet di dalam tubuhnya yang terdiri atas Fe3O4. Magnetosom inilah yang dilakukan oleh bakteri sehingga mampu bernavigasi atau migrasi tanpa tersesat. Materi berikutnya yaitu tentang magnet. Magnet adalah sebuah benda yang dapat menarik logam-logam tertentu. Magnet pertama kali ditemukan yaitu di daerah Magnesia, sekarang di daerah Turki. Ada beberapa jenis magnet sesuai bentuknya. Ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam atau magnet U, dan magnet lingkaran. Semua magnet memiliki dua kutub yaitu utara dan selatan. Magnet selalu memiliki dua kutub utara dan selatan.
Cara menentukan kutub-kutub magnet ada dua, yaitu mengapungkan magnet di air dan menggantungkan magnet dengan tali. Ketika magnet diapungkan di dalam air atau digantungkan dengan tali, maka magnet tersebut akan mengarah ke arah yang sama. Kenapa? Karena magnet-magnet di atas bumi akan ditarik atau dipengaruhi magnet di dalam bumi. Untuk menentukan kutubnya adalah jika salah satu ujung magnet menghadap ke arah selatan bumi, maka ini disebut kutub selatan magnet. Jika ujung yang sebelahnya menghadap utara bumi, maka ini disebut kutub utara magnet. Konsep gaya magnet. Dua buah kutub magnet didekatkan, maka akan terjadi sebuah interaksi. Jika kutubnya sejenis, misalnya kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka magnet tersebut akan saling menolak. Jika kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, magnetnya juga akan saling menolak. Sedangkan kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, akan terjadi tarik-menarik. Intinya, jika kutubnya sejenis, contohnya ini kutub utara dengan utara didekatkan, maka akan terjadi interaksi tolak-menolak. Ini dua kutub sejenis didekatkan, terjadi tolak-menolak. Kalau kutubnya beda jenis, utara dengan selatan didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Ini juga contoh yang kutub beda jenis utara-selatan didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik atau menempel. Konsep gaya magnet. Di dalam sebuah magnet yang besar, terdapat magnet-magnet yang sangat kecil. Magnet-magnet yang kecil itu disebut magnet elementer. Jika magnet-magnet elementernya susunannya tidak teratur, maka benda tersebut dikatakan bukan magnet. Jika sebuah benda, magnet-magnet kecil atau elementernya tersusun teratur, maka benda tersebut dikatakan bersifat magnet. Saya ulangi sekali lagi, benda dikatakan magnet jika susunan magnet elementer di dalamnya tersusun secara teratur. Contoh pada gambar berikut, bagian merah atau utara menghadap ke sebelah kiri, maka sebelah kiri disebut kutub utara. Sedangkan yang berwarna hijau atau kita sebut sebagai kutub selatan menghadap ke kanan, maka ujung sebelah kanan disebut sebagai kutub selatan. Untuk magnet elementer, jika susunannya tidak teratur, maka benda ini dikatakan bukan magnet. Sekarang, bagaimana jika magnet dipotong-potong menjadi beberapa bagian? Bagaimanakah dengan kutub-kutubnya? Saya punya magnet dengan posisi kutub utara selatan seperti pada gambar. Kemudian magnet ini dipotong menjadi 6 bagian. Maka setiap bagian akan tetap memiliki dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Mengapa demikian? Karena di dalam magnet yang besar terdapat susunan magnet-magnet yang kecil. Ketika dipotong-potong, maka susunan setiap potongan magnet ini juga memiliki dua kutub magnet elementer yang lengkap. Demikian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.